Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik Lingkungan Global yang diampu oleh Ibu Mutia Haryati. Nah, kami di sini mengambil topik climate action. Nah, untuk judulnya sendiri mengenai penerapan pengelolaan sampah di Indonesia melalui keterlibatan Gen Z. Selanjutnya yaitu list of content dari paper kita, yaitu yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 mengenai pembahasan, yaitu terkait dengan kajian literatur, temuan riset, dan analisis. Yang ketiga yaitu mengenai simpulan. Selanjutnya yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Kenapa kita mengambil climate action atau aksi perubahan iklim SDGs ke-13? Yang kita tahu bahwa perubahan iklim di dunia ini sekarang sedang mengalami gejolak. Nah, itu perlu tindakan lanjut agar dampak tersebut tidak tersebar ke beberapa yang lebih besar. Contohnya yaitu sebagai kita ambil salah satunya melalui pengelolaan sampah serta keterlibatan Gen Z dengan target 13.13 yaitu mengenai meningkatkan pendidikan pendahuluan dan penumbuhan kesadaran serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini. Selanjutnya rumusan masalah yang kita angkat yaitu bagaimana upaya masyarakat Indonesia terkhusus Gen Z dalam menerapkan pemilahan sampah guna untuk mencapai SDGs ke-13. Dalam rumusan masalah ini, Gen Z melihat bagaimana pemilahan sampah ini dilakukan oleh Gen Z dalam keterlibatannya di lingkungan masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka teoritik. Konsep yang kita angkat yaitu zero waste atau bebas sampah sebuah konsep yang dimana mengajak untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Salah satunya dengan pemilahan sampah. Dengan adanya pemilahan sampah, maka jumlah sampah-sampah yang selanjutnya untuk diproses akan lebih mudah untuk uh, ke ke proses selanjutnya. Metode penelitian yang kita ambil yaitu metode kualitatif dengan data sekunder dari berbagai jurnal dan informasi yang terkait di lingkungan sekitar kita yang terjadi di lingkungan sekitar ini. Selanjutnya, yaitu mengenai kajian literatur kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Sani Azahra. Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, pertumbuhan penduduk sehingga dapat berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwasannya banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui tentang pemilahan sampah, namun belum melakukannya. Ada 5 aspek penting yang harus berjalan. Aspek pertama yaitu regulasi. Dalam hal ini, regulasi diperlukan untuk menjadi acuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan sistematis. Aspek kedua adalah kelembagaan. Pengelolaan sampah secara kelembagaan menjadi pembeda antara pemerintah sebagai regulator dan pihak lain sebagai operator. Aspek ketiga ialah pembiayaan. Aspek ini menjadi penting untuk diperhatikan karena anggaran untuk pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah relatif kecil. Aspek keempat yakni peran masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam ujung Keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak dalam pengelolaan sampah dengan didukung adanya sosialisasi tentang regulasi atau kebijakan dari pemerintah terkait. Aspek kelima atau terakhir adalah teknik operasional. Aspek ini termasuk penting untuk diperhatikan guna mendukung berjalannya aspek sebelumnya, yaitu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengadaan infrastruktur, peralatan, dan mesin operasional. Selanjutnya, temuan riset.
keterlibatan Gen Z dalam menangani pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sampah di Indonesia memiliki kompleksitas dari berbagai faktor. Generasi Z atau Gen Z juga memiliki peran dalam merespon isu sampah. Ekspresi dan aktivitas Gen Z secara bersamaan bersifat online dan online. Hal ini juga berlaku bagi Environment, Green Society, dan Trust Zero Smartphone. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai analisis. Analisis yang kami temukan yaitu mengenai tingkat kesadaran masyarakat rendah terhadap sampah karena menganggap bahwa zero waste ini dianggap tidak berdampak untuk masa depan bumi. Bahwa kita tahu bahwa perubahan iklim di dunia ini sudah terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena cara pandang seseorang menilai sampah sebagai permasalahan yang tidak serius, sehingga permasalahan tersebut masih belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan khusus sebagai Gen Z untuk melakukan hal tersebut supaya dapat merealisasikan SDGs ke-13 dengan fakta-fakta sosial yang terjadi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, terus terjadinya kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan sesuatu hal tersebut, pemilahan sampah tersebut tidak dapat terjadi untuk mencapai SDGs ke-13 dengan target 13,3. Selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan bahwa kita tahu bahwa Gen Z belum sepenuhnya terlibat dalam pemilahan sampah sendiri. Oleh karena itu, kondisi sampah di Indonesia ini yang kita tahu peningkatannya setiap tahunnya meningkat. Namun keterlibatan Gen Z ini kurang dan kesadaran masyarakat ini mengenai dampak dan keterlibatannya sangat rendah sehingga SDGs ke-13 ini belum tercapai di tahun 2023 ini. Belum terjadi peningkatan. Selanjutnya, terima kasih atas waktunya telah melihat dan presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.